Pemirsa, bagi orang sehat menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh mungkin tidak menjadi masalah. Namun bagi orang yang memiliki penyakit asam lambung atau GERD, mungkin akan merasa was-was saat ingin menjalankan puasa. Sebab bisa saja penyakit mereka akan bertambah semakin parah. Wajar saja jika pengidap GERD merasa cemas saat menjalani puasa. Sebab mereka akan tidak makan dan minum selama hampir 14 jam. Itu artinya tubuhnya tidak akan menerima asupan makanan atau minuman sama sekali, termasuk obat-obatan. Lantas, bagaimana puasa yang aman dan sehat bagi penderita asam lambung atau GERD? Benarkah puasa terbukti dapat membantu meringankan penyakit asam lambung? Seperti apa tips menjalani puasa bagi pengidap asam lambung atau GERD? Hidup Sehat akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Halo, selamat pagi pemirsa TV One. Kembali lagi di Hidup Sehat hari ini bersama dengan saya, Celia Alexandra, dan juga rekan saya hari ini Adia Anwari. Dan Adia nih, sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sesuai dengan tema kita tadi nih, ini sangat menarik ya bulan suci Ramadan. Kelihatannya kamu sangat menanti-nanti nih. Betul. Memasuki bulan suci. Pertama-tama nih, meskipun sedang puasa harus tetap semangat nih kita hari ini ya. Nah, juga bulan suci Ramadan ini dengar-dengar adalah kabar baik untuk para penderita asam lambung karena katanya banyak manfaatnya selama kita puasa. Sangat menarik nih, kita akan membahasnya hari ini pemirsa, bagaimana tips aman berpuasa bagi penderita penyakit asam lambung. Hari ini sudah hadir di tengah kita ada Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam, subspesialisasi gastroenterologi, hepatologi. Selamat pagi, Dok. Dokter. Pagi. Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah Kalau baik. ngelihat dokter pagi ini buat saya deg-degan ya. Kenapa tuh, Sel? Karena kita membahas sesuatu yang sangat penting nih, Adia. Bener banget. Dan banyak banget masyarakat Indonesia ini yang memang memiliki asam lambung, Dok. Betul. Betul sekali. Nah, langsung kita mulai dari fakta mitos pertama ya, Dok. Katanya nih mengkonsumsi makanan yang terlalu asam ataupun terlalu pedas ini bisa membebani kerja lambung kita sehingga akan lebih sulit nih. Jadi lebih gampang pegah dan juga kembung, Dok, selama puasa. Fakta atau mitos, Dok? Jawabannya fakta. Fakta. Kenapa tuh, Dok? Cuma pakai tetapi ya. Tetapi apa nih, Dok? Habis bisa, kalau bisa mah bisa gitu, tapi tidak selalu. Oke. Kita sering dengar kalau sakit mah jangan makan pedas, Betul. jangan makan asam karena mahnya kambuh. Tapi tidak pada orang yang tidak punya sakit mah dia tidak jadi masalah. Oke. Karena kan kalimatnya tadi bisa membebani lambung. Enggak juga, kalau dia tidak ada masalah dengan lambung, enggak ada problem. Silahkan aja makan pedas, silahkan makan asam. Membebani ini juga perlu dikoreksi. Oke. Pengertian membebani ini kan kayaknya membuat lambung ini jadi kerja keras. Untuk pedas asam ini salah nih. Pengertian pedas asam ini mengganggu lambung adalah mengiritasi, bukan membebani. Oke. Sama kayak kita lagi luka, kemudian digaruk-garuk, nah itu kan mengiritasi, membuat lukanya makin hebat. Tapi nggak bikin kerja lambung makin susah, makin berat, tidak. Berarti sebenarnya sama aja ya, Dok, kerja lambungnya, tapi Iya, betul. karena asam lambung di dalam lambung itu berkontraksi sama Betul. makanan-makanan Iya. asam sama pedas tadi tuh ya, Dok. Kalau dia sudah ada luka, sudah ada radang di lambung, kadangkala asupan makanan pedas, asam membuat keluhannya menjadi lebih nyata, menjadi lebih meningkat, lebih hebat. Tapi bukan berarti yang normal juga boleh terus-terusan makan yang asam ya, Dok ya? Ya jangan berlebihan. Jangan Prinsipnya berlebihan. kan makan itu secukupnya ya. Oke. Oke, kalau untuk yang lemak tinggi gimana, Dok? Sama kah? Ya, nah kalau lemak agak beda nih. Kalimat bisa membebani itu bisa lebih pas. Jadi kalau pertanyaan dari fakta atau mitos? Fakta. Kalau ini fakta beneran. Jadi maksudnya fakta beneran, kalau kita makan makanan berlemak, ya, lambung perlu waktu lebih panjang untuk membuat lemak itu atau makanan berlemak itu menjadi partikel-partikel. Oke. Karena ada refleks di dalam tubuh yang meminta agar lambung ini menjadi partikel lebih halus agar lebih bisa diserap di usus. Oke. Akibatnya makanan berlemak itu akan lebih lama berada di lambung. Lambung itu akan terus coba kayak kita meres kelapa gitu berusaha Terus diremes-remes ya, Dok? remes-remes sampai dia hancur. Hancur. Sehingga periode dalam lambungnya lebih panjang. Jadi apakah itu membuat kerja lambung lebih berat? Iya. Makanan berlemak. Berarti harus dihindari ya, Adia ya? Betul. Tapi, Dok, kalau misalnya prosesnya lebih lama,
Apa artinya kalau kita makan daging mungkin jadi lebih lama kenyangnya atau seperti apa tuh dok? Nah, jadi kalau tadi, apakah ini harus dihindari? Ya enggak juga, saya pencinta makanan berlemak. Stres saya kalau dilarang makanan berlemak. Nah, kita boleh makan makanan berlemak. Tetapi, ada tetapinya. Kalau orang ini bermasalah dengan lambung, dengan keluhan kembung, misalnya GERD dan sebagainya, ini sebaiknya dikurangi. Porsinya jangan terlalu besar. Apakah ini akan membuat rasa kenyang lebih lama dibandingkan karbohidrat, gula-gula, ini akan lebih lama. Ini akan lebih lama. Jadi kalau dia sarapan pagi, sahur lah, ini kan puasa ya. Kalau dia sahur, satu makanan berlemak, yang satu gula gitu, tart atau kue-kue manis, pasti yang manisnya akan cepat turun. Dan kemudian rasa laparnya akan lebih cepat daripada makanan berlemak. Oke. Jadi ada plus minusnya, ada positif. Oke, tadi kan dokter membahas makanan lemak tinggi nih ya, menarik Iya. sekali. Kalau misalnya makanan yang rendah lemak gimana nih dok? Kalau misalnya kita rebus, kita kukus, kemudian kita bakar, itu sebenarnya baik nggak sih buat lambung? Katanya ini fakta atau mitos nih dok ya. Kalau makanan-makanan seperti yang tadi Celia sebutkan, ini sangat baik untuk lambung. Fakta atau mitos dok? Jawabannya fakta. Fakta. Kan ini kebalikan dari tadi makanan tinggi tinggi lemak. Makanan tinggi lemak akan membuat lambung bekerja lebih keras. Sementara makanan rendah lemak tentunya akan lebih cepat dicerna. Nah, ini kan terkait dengan penyakit karena orang khawatir dengan GERD misalnya. Saya gimana? Kalau GERD itu puasa, yang dikhawatirkan sebetulnya bukan puasanya, tapi periode sahurnya, periode buka puasanya. Jadi orang GERD berpikir kalau saya habis sahur nanti GERD saya kambuh atau tidak. Ada potensi makanan berlemak memicu GERD. Kenapa dia memicu GERD? Misalnya dia sahur, kemudian makanan itu lama di dalam lambung, lalu dia tiduran. Nah, makanan itu bisa naik ke atas memicu GERD-nya. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah makanan berlemak ini akan menginjus atau merangsang keluarnya hormon namanya kolesistokinin. Nah, hormon ini membuat relaksasi sfinkter katup yang antara kerongkongan dan lambung. Sehingga ibaratnya pintu, harusnya pintu ini nutup. Nah, pintu ini ngebuka sehingga asamnya naik ke atas. Oke. Nah dok, nih banyak masyarakat Indonesia yang misalnya setelah sahur itu ada jeda waktu nih dok. Iya. Untuk beribadah salat subuh, banyak juga kebanyakan menunggu sambil tidur. Sebenarnya boleh nggak sih dok? Tapi jangan dijawab dulu dok. Kita akan kembali setelah satu ini. Hidup Sehat akan kembali untuk Anda. Pemirsa, bagi pengidap MAH yang ingin berpuasa, wajib memperhatikan asupan makanannya agar penyakit tidak kambuh. Pasalnya mengonsumsi makanan yang salah dan menerapkan gaya hidup tidak sehat bisa memicu MAH kambuh yang pada akhirnya membatalkan puasa. Inilah pantangan makanan pengidap MAH saat puasa. 1. Makanan tinggi lemak. Makanan berlemak dapat menurunkan fungsi otot lower esophageal sphincter yang menjaga asam lambung agar tidak naik ke kerongkongan. 2. Makanan pedas. Penelitian telah menunjukkan bahwa makanan pedas dapat menyebabkan sakit perut dan memicu sensasi terbakar pada pengidap asam lambung. 3. Buah dan sayuran tertentu. Sayuran dan buah umumnya amat disarankan untuk pengidap MAH. Meski begitu, ada beberapa jenis buah dan sayuran yang perlu dihindari. Beberapa di antaranya adalah nanas, jeruk, lemon, limau, jeruk bali, tomat, dan bawang-bawangan mentah. Alasannya beberapa buah tersebut bercita rasa masam yang bisa memicu refluks. 4. Minuman tertentu. Beberapa minuman umum dapat memicu gejala MAH seperti minuman berkafein dan berkarbonasi. Terakhir, makanan yang sulit dicerna. Hati-hati, makanan seperti cake, coklat, atau keju merupakan menu yang sulit dicerna yang bisa memperlambat pengosongan lambung.